Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat PNS dalam jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda pagi tadi di Aula Rumah Jabatan Wali Kota hari Kamis tanggal 15 September 2016. Hal ini Wali Kota Samarinda Haji Sarijang SHMSI bersama Wakil Wali Kota Insinyur Haji Nusriwan Ismail melantik beberapa pejabat eselon 2 pada posisi lowong, juga ada yang dimutasi. Hal-hal pendahuluan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, khususnya bagi saudara yang beragama Islam, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Khusus bagi saudara yang beragama Katolik, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Diambil janji dengan cara agama apa? Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Wali Kota Samarinda dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda berdasarkan surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 821-1654-SK _BKD _1 tanggal 7 September 2016, nomor 821-1698-SK _BKD _2 tanggal 15 September 2016. Kemudian dikatakan oleh Wali Kota Samarinda bahwa penyegaran pejabat struktural ini dilakukan berdasarkan aturan serta dilakukan evaluasi dan uji kompetensi. Namun setelah pejabat yang dilantik, Sarijaan berharap agar nantinya harus betul-betul bekerja dan menjadi pelayan publik yang handal di mata masyarakat. Kemudian ditambahkan lagi oleh Sarijaan bahwa pelantikan pejabat struktural ini tidak ada intervensi dari pihak lain dan tendensi apapun. Hal ini murni sesuai standar SOP. Bagaimana tanggapan dari Ketua DPRD Kota Samarinda terkait masalah mutasi jabatan struktural? Saya menaruh apresiasi kepada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, untuk memilih SKPD di eselon 2. Ya, itu baik ya, mengisi pos yang kosong, yang lain diisi yang lebih kompetensi, yang lebih cakap. Ya. Tapi apa kira-kira menurut Ketua DPR tidak ada tendensi lain? Oh, tidak ada. Bagus, saya berpikir positif. Bahwa ini murni? Murni, ya. Berdasarkan hasil tes ya. Tes. Kan dites ya. Ya. Profit tes, apa yang terbaik, lelang jabatan itu ya. Saya mendukung ya. Menaruh apresiasi sebagai mitra kerja pemerintah Kota Samarinda. Ya, jadi begini, kita juga kan perlu mengisi, kan kemarin kan ada pelelangan jabatan, lelang jabatan tuh, yang sampai juga mereka tunggu lain sebagainya. Ya oke lah, supaya apa yang mereka ikutin itu juga bisa kita pertanggungjawabkan. Dan memang konsekuensinya tadi saya sampaikan bahwa nanti di Desember kita akan mutasi lagi sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Struktur organisasi yang baru itu contohnya asisten yang 4 orang menjadi 3. Oke, nggak masalah itu. Nah, sekarang kan staf ahli kan 5. Ke depan itu staf ahli tinggal 3. Artinya staf ahli yang kita lantik hari ini tidak menutup kemungkinan, bukan tidak menutup, pasti akan bergeser. Masalahnya nanti ke instansi mana, itu urusan lain. Misalnya seperti dinas kebersihan, kalau nggak kita lantik juga, dia masih ada waktu, sehingga
dia punya kewenangan tentang hal anggaran, tentang hal pengawasan, pertanggungjawaban keuangan. Kalau hanya PLH kan enggak ini. Nah ini kita lantik, tapi tadi saya sampaikan secara terbuka bahwa dinas kebersihan itu akan bubar. Bapeda tetap itu akan menjadi dinas kepegawaian dan pendidikan latihan. Setelah itu muncul beberapa dinas baru. Nah, setelah itu Tata Kota dan Cipta Karya juga lebur. Namanya menjadi Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pasangan jabatan mungkin ada alasan lain, mungkin ada kinerja yang baik ataupun ada yang lebih Kinerja yang baik, tidak baik itu relatif lah. Tapi kan kita perlu penyegaran. Mungkin ada yang sudah lama, udah jenuh, dan sebagainya. Kita juga ada asesmen, melihat bagaimana kompetensi, bagaimana kejenuhan dan lain sebagainya. Baru Pak Kepala SKPD itu kan hingga kita persiapkan saat sekarang penyegaran lah. Penyegaran. Bagaimana kesiapannya dari kemarin sebagai BKD dan mutasi ke Satpol PP? Pada dasarnya jabatan itu kan sama. Yang membedakan itu kan hanya tugas pokoknya dan fungsinya sebuah organisasi. Tapi saya merasa pindah ke Satpol PP itu untuk menjadi tantangan baru. Dari hasil tes kompetensi itu saya memang cocok di lapangan. Ya, tentu kita akan belajar karena saya pelajari tupoksi dari dana sosial kan banyak bersentuhan dengan masyarakat. Tentu sejalan saja dengan background saya karena berada di bawah, kemudian naik ke pemerintahan juga ngurusi camat, lurah dan RT dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Mudah-mudahan pengalaman itu kita bisa rangkul lah segala stakeholder yang ada. Bagaimana kemarin dari Dinas Perhubungan sebagai kepala dinas, sekarang untuk di Capil ini bagaimana kesiapannya? Ya, yang namanya kita ini pejabat artinya siap ditempatkan di mana saja. Hingga nanti kita menyesuaikan tugas-tugas yang baru. Tugas-tugas yang lama tentu dipegang yang lain, sehingga tugas yang baru kita tentu akan memulai ya. Namanya bareng masih tentu harus perlu banyak belajar dulu ya. Nggak mungkin kita langsung tahu. Pastilah itu ya kan menyesuaikan dulu kondisi di tugas baru.